Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Rumah Kafan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Catatan ini berdasarkan apa yang dituturkan oleh narasumber yang bernama Vina tentang sebuah rumah kafan di salah satu desa yang terletak di luar Pulau Jawa. Cerita ini adalah pengalaman masa kecilnya bersama ibunya yang bernama Atun. Saat itu sekitar 2006, Vina masih duduk di kelas 1 SMA. Ibunya ini seorang single parent karena bapaknya Vina sudah tiada sejak Vina berumur 8 tahun. Keadaan ekonomi mereka saat itu bisa dibilang rendah. Vina yang membutuhkan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari yang tidak sedikit. Sedangkan pendapatan ibunya dari berjualan kecil-kecilan tidak seberapa. Akhirnya walau berat, ibunya Vina memutuskan untuk pindah dari kontrakan ke sebuah kamar sewa. Mereka mencari kamar yang disewakan dengan harga semurah mungkin. Setelah survei beberapa lokasi, ibunya ini menemukan sebuah kamar yang cocok di sebuah bangunan yang Vina sebut rumah kafan. Pemilik rumah kafan itu adalah seorang nenek-nenek yang berprofesi sebagai tukang urut. Dia menyewakan satu kamarnya yang ada di dalam rumahnya. Nenek ini biasa Vina panggil dengan Bahyut. Dari penampilannya, Vina merasa umurnya sudah di atas 60 tahun. Dia bertubuh pendek dengan rambut putih yang digelung dan badannya sedikit berisi. Dari ceritanya, Bahyut punya beberapa anak, namun yang dia ceritakan kepada Vina dan ibunya hanya 2 anak saja. Anak yang satu berada di kampung dan yang satunya lagi bekerja sebagai TKI. Karena harganya murah dan Bahyut juga ramah, ibunya Vina akhirnya tertarik mengambil sewa. Kamar yang mereka sewa ini berada di tengah kampung, tepatnya di salah satu sudut pasar yang cukup ramai. Bangunan rumah kafan yang mereka tempati sudah tua dan agak rapuh. Rumah ini hanya berbahan papan dan triplek tipis yang sama sekali tidak bisa menyaring suara ramai dari pasar. Kalau pasar lagi ramai, keriuhannya terdengar sampai ke dalam kamar. Meski tidak nyaman, ibunya Vina juga tidak punya pilihan lain. Setidaknya, mereka punya atap untuk tidur dan berteduh saat hujan dan panas. Mereka pindah membawa barang bawaan yang tidak seberapa. 1 bulan setelah tinggal di sana, mereka belum menemukan hal-hal aneh. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun ibunya Vina mulai menemukan hal-hal yang membuatnya tidak betah. Di rumah kafan yang terbuat dari triplek ini, entah kenapa, semua jendela dan ventilasinya ditutup dengan paku. Lama-kelamaan, ibu merasa gerah dan engap karena sirkulasi udara yang buruk. Atas inisiatif sendiri, satu persatu paku yang menutup jendela itu dijongkel olehnya. Awalnya beliau hanya membuka jendela dan ventilasi di kamar mereka saja. Lama-kelamaan, ibunya Vina membuka seluruh jendela yang ada di rumah karena sesak dan pengap. Memasuki bulan kedua, Bayu tiba-tiba menolak uang sewa. Sepertinya Bayu tahu bagaimana kesulitan Vina dan ibunya. Bahkan yang membuat mereka lebih tersentuh lagi, Bahyut membawakan mereka makanan hampir setiap hari. Ketika mau membayar sewa, Bahyut juga bilang, "Udah, simpan saja uang sewanya. Ini ada makanan, kasihkan ke anakmu. Dia butuh makanan yang bergizi." Makanan yang diberikan mereka cukup beragam, dari buah-buahan segar seperti anggur, apel, jeruk, dan makanan olahan seperti daging ayam, daging sapi, hingga sayur-sayuran. Intinya, semua yang beliau masak pasti dibagikan kepada mereka. Mereka berdua pun sangat bersyukur, tapi merasa tidak enak hati karena merepotkan. Sudah tidak membayar sewa, mereka malah menambah pengeluaran Bahyut. Ibunya Vina sendiri selalu berusaha menolak secara halus karena merasa segan. Namun Bahyut dengan ramah bilang, "Nggak ngerepotin. Anggap saya orang tuamu sendiri, Mbak Atun. Dan Vina pun saya sudah anggap sebagai cucu saya." Di bulan kedua ini, Bu Atun dengan Bahyut sering mengobrol
Mbak Yud sempat berpesan kepada ibunya Vina untuk tidak terlalu sering mengobrol dengan tetangganya. Mbak Atun jangan sering-sering mengobrol dengan tetangga ya. Mending beres-beres rumah, urus anak, daripada di luar cuma gosip banyakin dosa. Waktu itu, ibu menganggapnya sebagai sebuah nasihat. Bagaimanapun, karena sibuk bekerja, ibu jadi tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah ini. Bisa jadi nasihat Mbak Yud itu benar. Bisa jadi memang tetangga di sini terlalu sering bergosip dan bergunjing. Makanya ibunya Vina menuruti nasihat Mbak Yud dan lebih banyak bekerja. Kalau lagi di rumah kafan itu, ibunya hanya di dalam rumah saja untuk bersih-bersih dan menemani Vina. Keanehan muncul di bulan ketiga, bukan karena rumah kafan atau tetangga, melainkan dari Vina sendiri. Vina yang saat itu duduk di kelas 1 SMA dan sedang momen mendekati ujian kenaikan kelas. Tiba-tiba Vina jadi sering sakit dan pingsan di sekolah. Bahkan saat jalan pulang ke rumah, pernah suatu ketika Vina berjalan menuju sekolah bersama ibunya. Mereka mengobrol biasa tanpa merasakan pusing atau meriang. Namun tiba-tiba di tengah jalan Vina pingsan. Beruntung ada beberapa pedagang yang membantu mengangkat Vina ke tempat teduh. Karena sering pingsan, ibunya membawa Vina berobat dari puskesmas yang gratis hingga dokter yang harus bayar. Di semua tempat yang mereka datangi, dokter selalu bilang Vina hanya kecapean. Merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, ibunya ini memutuskan agar Vina melakukan tes darah. Meski mahal, tapi demi kesehatan Vina, ibunya rela menggunakan uang tabungannya. Hasil tes menunjukkan kondisinya Vina normal, tidak ada penyakit serius. Satu hal yang aneh adalah setiap pergi ke rumah sakit, Vina pasti sehat. Namun ketika pulang ke rumah kafan itu, Vina pasti mengeluh sakit. Entah sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sampai sakit tenggorokan. Melihat keadaan Vina yang berubah, membuat ibunya kesal sendiri. Ibunya mengira kalau Vina sakit karena terlalu banyak main di luar. Sampai-sampai ibu bilang, makanya kalau baru sehat itu jangan langsung main. Sakit lagi kan sekarang. Vina yang mendapatkan omelan dari ibunya hanya bisa diam. Memang selalu begitu keadaannya. Masuk bulan keempat, ibunya Vina mulai merasa ada yang janggal dengan kondisi badan Vina. Untuk ukuran siswi kelas 1 SMA, berat badannya hanya 24 kg idealnya. Tapi berat badan Vina antara 40-50 kg. Ibunya semakin merasa aneh ketika Vina sakit-sakitan. Tapi Mbak Yud merasa itu biasa-biasa saja dan wajar. Dia menegaskan hal itu sambil terus membawakan makanan untuk mereka setiap harinya. Kelakuan Mbak Yud juga semakin aneh. Pernah suatu hari, saat ibunya Vina sedang sholat di kamar, Mbak Yud dengan santainya duduk di belakang dan mengajak ngobrol. Seusai sholat, ibu menegur Mbak Yud dengan kalimat sehalus mungkin. Mbah, maaf ya, kalau sedang sholat, saya jangan diajak ngobrol dulu ya. Saya jadi nggak enak, karena nggak mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Yud. Namun Mbak Yud menjawab kalimat ibunya Vina dengan nada orang yang tak bersalah. Ya nggak masalah kamu nggak menyaut, tapi kan kamu mendengar. Kalau jadi nggak konsen ya itu salah kamu. Mendengar jawaban itu, ibunya Vina agak kaget. Setelah itu, ibunya Vina memberanikan diri untuk bertanya, maaf, apakah Mbak Yud sholat? Saya sholat di mana saja, Nduk. Bisa diangkut, sambil ngurut, bisa sambil jalan. Kenapa? Aneh. Ibunya Vina hanya menggelengkan kepala, tidak mau melanjutkan ngobrol janggal itu. Entah kenapa, ibunya Vina merasa harus segera pindah dari rumah itu. Seperti ada dorongan, atau lebih tepatnya, ada sebuah perasaan takut dan menyuruh mereka segera berkemas. Sampai hari ini, ibu tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Suatu kali ibu pernah bercerita, saat itu Vina sedang sakit. Vina tidur di kamar, ditemani ibunya. Tiba-tiba, Vina terbangun dari tidurnya, terus berjalan ke arah jendela dan menuju ke arah bawah jendela. Kata ibunya, tatapan Vina kosong,
Dorongan untuk segera pindah dari rumah kafan itu kembali muncul. Perasaan aneh semakin kuat di dada wanita Payubaya itu karena tidak tahu harus berbuat apa. Ibunya hanya bisa membaca doa. Di tengah lantunan doanya, tidak tahu kenapa, ibunya menangis. Ibunya berusaha sangat keras untuk menyadarkan Vina, namun usaha tidak berhasil. Vina masih menunjuk ke arah bawah jendela. Tangan Vina keras, bahkan kaku, tidak bisa diturunkan. Situasi aneh itu terjadi selama 5 menit. Ketika sadar, Vina tidak ingat sama sekali. Vina hanya ingat badan Vina sangat lemas, seperti tidak punya tulang. Setelah itu Vina menangis. Ibunya kembali mengadu kepada Mbah Yud. Namun lagi-lagi jawaban Mbah Yud tidak memuaskan ibunya Vina. Itu Vina sedang panas saja, jadi menggigah. Biasa itu. Ibu tidak mendebat kalimat Mbah Yud. Selain malas, ibu juga merasa tidak mampu melakukannya. Malam harinya, di tengah ketakutannya, ibunya Vina memutuskan untuk sholat tahajud, memohon perlindungan dari Allah. Setelah tahajud selesai, hujan turun dengan derasnya, lebih deras dari biasanya, sangat deras dan lebat, hingga kamar mereka bocor tepat di atas tempat tidur Vina. Terpaksa malam itu, Vina tidur beralas karpet. Keesokan harinya, ibunya Vina meminta tolong kepada tetangganya, sebut saja namanya Pak Hadi, untuk membetulkan atap bocor. Dengan senang hati, Pak Hadi membantu saat itu juga. Dia naik ke plafon dengan tangga. Anehnya, di plafon, tepat di atas tempat tidur Vina, Pak Hadi menemukan tas kecil berwarna kuning. Pak Hadi bertanya, tas itu mau diturunkan apa tidak? Merasa tidak memiliki dan menyimpan tas di plafon itu, ibu meminta Pak Hadi untuk menurunkannya. Mereka bertiga heran, kenapa bisa ada tas di atas plafon itu. Setelah diturunkan, Pak Hadi membuka tas itu. Mereka bertiga terperanjat. Tas kuning itu berisi kain kafan, lengkap dengan kapas, kayu cendana. Seakan-akan tinggal memasukkan jenazahnya saja. Ibu menjadi sangat takut ketika kain itu dibentangkan. Ukurannya persis sama ukuran tubuh Vina. Pak Hadi yang awalnya terdiam, buru-buru pamit mau pulang. Ketika ibu mengajarnya untuk memberi rokok, Pak Hadi menolaknya dan terus menghindar. "Nggak usah mbak, saya mau pulang aja. Saya nggak mau ikut-ikutan." Pak Hadi menjawab sambil berlalu. Suaranya bergetar. Dia ketakutan. Setelah Pak Hadi pergi, dorongan untuk segera berkemas dan pindah muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini, ibunya Vina tak mau banyak berpikir. Pukul 10 pagi, saat itu juga, mereka berdua langsung berkemas. Mereka tidak butuh waktu lama untuk berkemas. Barang-barang mereka tidak banyak. Semuanya mereka titipkan ke rumah nenek di kampung sebelah. Mereka tinggal menunggu Mbah Yud pulang, entah dari mana. Sampai pukul 5 sore, Mbah Yud tidak kunjung pulang. Mereka tidak tahu dia kemana. Selepas pukul 7 malam, Mbah Yud baru muncul. Dia terkejut ketika mereka pamit. "Duk, mau kemana? Anakmu di mana? Kenapa kamar kalian sudah kosong?" "Mbah, maaf, saya dan Vina mau pulang ke rumah orang tua saya. Saya merasa anak saya tidak sehat tinggal di sini." Untuk pertama kali, nada ibu terdengar tegas ketika berbicara di depan Mbah Yud. "Alah, itu cuma kecapean saja dia. Anak itu jangan dimanja, nanti lemah." Mbah Yud mencoba menahan mereka. "Mbah, ini bukan dimanja, tapi ini sudah tidak masuk akal. Sekarang saya mau tanya sama Mbah, ini apa Mbah?" Ibu menunjukkan tas kecil berwarna kuning yang diambil Pak Hadi dari plafon. "Oh, itu kain kafan. Kainnya orang mati." Mbah Yud menjawab dengan santai sambil menyeringa pula. "Tapi untuk apa? Kenapa ada di atas kepala anak saya?" "Ya nggak untuk apa-apa, hanya untuk siap-siap saja. Semua orang akan mati toh, Nduk." Ibu tidak bisa menerima jawaban janggal itu. "Kalau begitu, terserah Mbah. Saya pamit. Mohon maaf jika saya dan anak saya membuat repot selama ini. Tapi sungguh saya rasa ini sudah tidak normal." Mbah Yud hanya bisa diam saja, tidak menjawab kalimat ibu. Namun seringnya itu,
masih menggantung di bibir Mbah Yud. Malam harinya, mereka sudah tinggal di rumah nenek. Akhirnya Vina bisa tidur nyenyak. Sebelumnya hampir setiap malam, Vina selalu gelisah dan sulit tidur. Keesokan harinya, ibu tersadar ada barang yang tertinggal di rumah kafan itu. Sebetulnya ibu malas untuk kembali ke rumah itu, namun barang yang ditinggal cukup penting. Ibu berjalan kaki menuju rumah aneh itu. Sesampainya di sana, ternyata Mbah Yud sedang pergi. Karena lelah berjalan kaki agak jauh, wanita payubaya itu mengasuh di warung pecel. Sambil minum, ibunya Vina ngobrol dengan pemilik warung. Mbak udah nggak tinggal di rumah itu? Enggak mbak, baru kemarin saya pindah. Maaf mbak, sepertinya anak mbak kok kurang sehat ya selama tinggal di situ. Iya mbak, anak saya jadi sering sakit-sakitan. Mbak, boleh saya cerita sesuatu? Ibunya Vina menahan napas. Dia sudah merasa ada yang janggal. Sejak mbak tinggal di situ, saya sebenarnya ingin cerita, tapi mbak nggak pernah keluar rumah dan jarang ngobrol di sini. Ketika ada kesempatan ngobrol sama mbak, entah kenapa saya nggak bisa ngomong dan nggak bisa cerita. Seperti ada orang yang nakuti saya berdiri di belakang mbak. Sebenarnya ibunya Vina juga sudah merasa ada yang janggal di rumah kafan itu. Nah emang kenapa bu? Mbak nggak tahu. Semua penduduk di sini sebetulnya sudah tahu mbak. Di depan pintu rumah aneh itu sering ada orang besar duduk atau berdiri sepanjang malam. Lalu di atas genteng kamar mbak sering ada penampakan wanita sedang duduk mbak. Ibunya Vina yang mendengar itu diam saja tidak memberi tanggapan. Sebelumnya mbak, ada juga yang nyewa pasangan baru, punya bayi usia 7 bulan. Selama tinggal di sana, anaknya hampir setiap hari menangis. Entah kenapa, sampai akhirnya meninggal dan dikuburnya di samping rumah itu. Pas banget di samping jendela kamar mbak. Ibunya Vina teringat kejadian siang itu. Saat Vina berdiri kaku sambil menunjuk ke bawah jendela, persis di lokasi kuburan bayi itu. Kenapa dikubur di situ mbak? Mbak Yud yang minta bayinya itu dikubur di situ. Mbak Yud merasa itu cucunya sendiri. Biar nggak jauh dari cucunya, orang tua si bayi tadi dikasih uang sama Mbak Yud. Dikasih uang yang cukup banyak sampai mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Nggak tahu dari mana uang itu. Padahal Mbak Yud kan cuma tukang urut. Mendengar cerita itu, ibunya Vina jadi lebih berani untuk bercerita soal penemuan kain kafan. Ibu penjual pecel ternyata sudah tahu karena Pak Hadi sempat bercerita. Ibunya Vina sendiri juga heran karena Mbak Yud selalu bisa masak enak dalam jumlah banyak. Ibu merasa ada yang aneh dengan makanan itu. Makanan itu malah bikin Vina makin kurus. Sudah lama orang kampung ingin membongkar praktik pesugihan yang dicurigai dilakukan oleh Mbak Yud. Tapi sampai saat itu belum ada bukti kuat. Penampakan yang sering terlihat belum bisa dijadikan bukti kuat. Bisa saja itu memang angker. Penampakan lain yang dilihat tetangga adalah sosok perempuan tua yang merangkul Vina. Ketika jalan kaki pulang sekolah, tetangga sering melihat Vina dirangkul oleh perempuan tua yang rahanya tak berhenti bergerak, seperti sedang mengunyah sesuatu. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan ulang, ibunya Vina tidak jadi mengambil barang yang tertinggal di rumah kafan itu. Ibunya memutuskan untuk pulang dan tidak lagi ingin bertemu dengan Mbah Yud. Beberapa minggu kemudian, berat badannya Vina naik dengan cepat. Waktu berlalu dan mereka tidak lagi mendengar kabar soal rumah aneh dan sosok Mbah Yud. Hingga suatu pagi, mereka mendengar bahwa rumah itu sudah dibongkar oleh warga kampung. Tanah bekas rumah aneh itu sudah dibeli oleh seseorang dan dibangun sebuah musola. Informasi Mbah Yud yang mereka dapat juga tidak banyak. Mereka dengar dia dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah itu, Mbah Yud menderita sakit keras, penyakit yang seharusnya bisa menyerenggut nyawa orang. Namun mereka dengar kalau beliau masih hidup, meski tak lagi berdaya. Beberapa tahun berlalu, Vina sudah lebih sehat dan bisa tidur nyenyak. Namun sesekali, Vina masih melirik ke bawah jendela rumah nenek. Terkadang, Vina merasa ada yang sedang berdiri di sana.
mengawasi atau menemani. Vina tidak tahu pasti. Sampai akhirnya ia bercerita ke ibunya. Ibunya yang mendengar cerita Vina langsung bergegas ke rumah Pak Kiai, meminta bantuan agar Vina dijauhkan dari hal-hal yang buruk, terutama hal gaib. Di sekeliling rumah neneknya Vina ditaburi garam dan juga dibacakan doa. Vina serta ibunya disarankan agar lebih rajin lagi beribadah, sholat sunahnya, dan juga zikir jangan sampai ketinggalan. Dan alhamdulillah, amalan yang disarankan oleh Pak Kiai itu dijalankan. Keadaan Vina maupun ibunya sudah baik-baik saja. Hati dan pikirannya bisa tenang dan bisa menjalani kehidupan selayaknya manusia pada umumnya tanpa ada gangguan dari makhluk gaib. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.